Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on kamera. Di sini saya dan kelompok 7 mengambil gambar 5D untuk hasil tampak depan, tampak atas, tampak samping, dan tampak depannya seperti ini, Ibu. Coba balik ke gambar 3D-nya dulu, saya mau lihat. Ini, Ibu. Bentar saya ini dulu. Iya, sebentar. Oke, balik ke yang tadi. Ke gambar tampak atasnya. Coba siapa nih? Nurjana. Bisa keluarkan anotasinya Nurjana nggak? Sepertinya dia pakai HP, Ibu. Oh, gitu. Ntar saya cari sini saya mana ya option. Oke, untuk semua ya, ketika kita melihat gambar memahami bentuk 3D, coba Nurjana masuk ke 3D-nya dulu deh. Supaya bisa ini. Oke, ketika kita melihat bentuk ini, kita memahaminya bahwa ini adalah tempat kita melihat tampak depannya, ya. Kemudian ini tampak atasnya. Kemudian nanti setelah dapat ini nanti kita dapat tampak atas, kita buat garis proyeksinya, maka nanti kita melihatnya dari arah sini, ya. Si bendanya itu nanti di kuadran pertamanya itu nanti melihatnya dari arah situ. Nah, langkah pertama adalah kita membuat tampak atasnya. Semua pasti sepakat bahwa si tampak atas ini itu adalah objek ini ya, bidang ini, dan bidang yang miring ini. Sepakat semua ya? Memahami semua kan bahwa nanti yang kalian gambar itu ada 3 bidang. Saya pelan-pelan aja supaya semua bisa memahami, mengikuti. Jadi ada 3 bidang kalau kita melihat dari atas. Jadi kita sekarang masih dari atas ya. Itu bidang A. Jadi bidang yang ini, bidang A. Terus bidang ini, bidang B. Dan yang miring ini, bidang C. Serta 2 lubang.
Oke, semua paham sampai sini ya? Nah, sekarang balik ke gambar yang tadi. Kita membuat gambar tampak atasnya. Oke, tadi ingat, supaya mudah-mudahan masih bisa ingat ya. Berarti kan ada bidang A, bidang B, dan bidang C. Ya. Nah, tadi kita melihatnya bahwa ini tuh bidangnya miring. Yang ini miring kan? Saya hapus dulu yang ininya. Saya pilih warna biru aja untuk proyeksinya. Yang harus kalian ingat adalah pertama pastikan dulu bahwa tampak atasnya benar, ya. Nah, saya tidak mengecek benar salahnya panjang lebar dimensinya karena itu kesepakatan kalian satu kelompok. Tapi yang jelas ini sudah mewakili bentuknya. Jadi setelah ini kalian harus pastikan semua titik atau poin atau tepian itu kalian buat garis proyeksinya. Jadi seperti ini masih ada yang ketinggalan nih. Ini ketinggalan, ya. Yang ini ketinggalan. Maaf saya nggak pakai garis ya, jadi agak mencong-mencong. Ini berarti sudah ada 3 nih garis yang ketinggalan. Artinya apa? Kalau ada yang ketinggalan berarti ada sesuatu yang di sini tidak tergambarkan nantinya. Terus bahkan yang lubang pun saya pisahkan anunya ya, yang lubang ini. Nah, yang lubang pun juga kalian harus proyeksikan nih. Nah, ini pun juga sama nih. Berarti nanti yang ini berimpit gitu ya. Nah, ini berimpit. Nanti lubangnya tuh terus ke sini. Sorry ya kalau nggak lurus ininya. Nah, ini di sini kan. Warna kuning. Nanti di sinilah letaknya kira-kira si lubang itu. Ingat, dia putus-putus karena apa? Kalau kita melihatnya dari arah sini, lubang ini kan di dalam. Jadi dia ada bidang lengkung di dalamnya, bidang kotak itu yang ada, tapi kita nggak bisa lihat. Makanya ini garisnya putus-putus. Oke. Nah, sudah semuakah terproyeksikan? Ayo kita cek gitu ya. Dari ujung sini. Oh, kalau ujung sini, titik ini, garis ini. Sini kan? Oh, sudah. Kemudian yang kedua adalah titik ini. Oh, dia terproyeksikan ke sini. Oke ya. Oh, sudah. Kemudian selanjutnya adalah si lubang lingkaran. Sudah. Kemudian yang terakhir ini. Dan yang terakhir di ujung tepi ini. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 garis proyeksi pada arah. Kayaknya harus saya fix. Jadi ada 7 garis proyeksi di arah sebelah sini ya. Kemudian kita lanjut ke arah vertikal. Sama seperti tadi. Pertama yang ini, oh sudah ada nih. Terus si lingkaran, saya pisahkan aja lingkarannya. Tapi nanti kalian bikinnya sama ya. Ini supaya kalian bisa memahami bahwa yang lubang pun juga harus dibuat garis proyeksinya. Oh, di sini dia. Sampai setinggi mana? Oh, si lubang ini cuma sampai ke bidang tadi, bidang undakan yang pertama gitu ya. Oh, berarti nanti sama seperti tampak sampingnya, si lubang ini sampai sini aja. Ini ya, saya samakan aja dulu yang lingkarannya, saya selesaikan. Nah, berarti si lubang lingkarannya itu di sini nih. Ini untuk yang lingkaran. Lanjut ke garis selanjutnya adalah, oh setelah ini adalah yang ini.
Nah, ingat kalau dia berimpit, ya nggak apa-apa, berarti si garis proyeksinya berimpit di sini. Untuk si apa sih ini nih, yang si bidangnya itu berimpitnya di sini. Kalian kasih titik gitu ya. Tapi jangan terlalu tebal titiknya. Makanya untuk bikin garis proyeksi kalian gunakan kemarin pakai teknik apa ya? Rapido, drawing pen apa pensil? Drawing pen harusnya ya. Berarti kalau drawing pen pakai 01 si garis proyeksinya ini. Kemudian lanjut ke titik selanjutnya. Gitu ya. Ini sampai sini. Nah, berarti nanti di sini pun juga harus ada si garis putus-putus kan? Si apa? Yang apa sih namanya? Pojokan yang takian itu. Bener nggak? Di sini. Saya lupa tadi berapa ininya. Nah, kemudian lanjut ke sini. Oke. Berarti garis proyeksinya lengkap sudah ini. Yang harus kita periksa adalah untuk gambar tampak depan dan samping. Berarti yang ingat yang materi kemarin yang menjadi pedoman adalah ketinggiannya. Ya. Berarti di sini kita cek nih. Oh, yang lingkaran tingginya sampai sini, benar gitu ya. Kemudian si titik ini itu sampai sini tuh. Yang si apa tuh? Yang lebihannya sedikit yang menonjol ke samping. Berarti nanti di sini kalian harus punya garis proyeksi ke sini nih. Oke. Nah, ini jadi si garis ini, titik ini dan titik ini tuh ketemu. Si ini nih yang menonjol ini. Jadi gambar tampak samping itu nanti kalian harus ngeceknya dua, di tampak depan sama tampak atasnya. Jadi seperti ini. Titik ini itu sama titik ini tuh harus ketemu di tampak sampingnya ini. Jadi dia ketemunya di sini nih. Ini garis proyeksi ya. Nah, berarti harusnya si bendanya tuh gini nih. Aduh, susah banget pakai mouse. Jadi yang ini, yang menonjol, ingat yang menonjol tadi? Oh, yang birunya juga hilang rupanya sebentar. Ini. Nah, ketemunya di situ. Yang jadi bentuknya begini kan? Ini untuk yang ininya. Jadi bentuknya ini. Oh, sebentar. Ya. Nah, adakah yang masih ketinggalan? Oh, yang ini. Saya nggak ingat ini turun berapa ininya ke sini. Jadi dia ketemunya di sebentar. Sorry saya nggak lurus ya, jadi mencong-mencong. Berarti tetap berada di sekitar sini. Jadi ini nanti ketemu sama yang di sini. Saya tidak pasti ukurannya ya, kalian nanti yang pastikan. Nah, seperti itu. Jadi nanti si objek kalian pun nanti si titik ini nanti menentukan yang titik ini nih. Kan kalau dari atas nggak kelihatan tuh ketinggiannya, tapi kan dari sini kelihatan ketinggiannya. Berapa yang kalian tentukan? Nanti titik inilah yang kalian hubungkan begini. Nah, si titik ini juga nanti ketemu di sini nih. Berarti di sini ada putus-putus nih. Semoga kalian masih bisa ngeliat ya. Berarti ini pun putus-putus. Oke, sekarang saya tebelin. Saya tebelin yang garis objek ya. Berarti garis objeknya adalah ini. Sebentar.
Maaf kalau nggak lurus ya. Terus yang lingkaran pun saya ganti ya, jadi warna merah juga, tapi dia putus-putus. Aduh, kok tebal. Sorry, benar, saya ganti. Ganti warna biru aja deh. Jangan ganti. Saya ganti warnanya. Oh, kok biru? Sebentar. Merah dong. Nah, ini merah, lubangnya si lingkaran merah. Mudah-mudahan kalian masih bisa lihat ya. Sama, kalau ke sini pun juga sama merah yang ini. Nanti kalian, minggu depan kalian beri notasi dimensi. Kemudian tampak atas, garis objek adalah ini. Kenapa dia pilih tuh? Ini. Sorry. Kok tak mau tak terambil ya? Ini. Nah, di sini tuh ada si putus-putus tadi ya, yang nggak kelihatan. Ini garisnya di sini. Ya. Berarti lubang, ini lubang. Cek dulu. Lubang. Garis putus-putus. Di sini ada garis putus-putus sebenarnya, tapi karena berimpit jadi tidak perlu tergambarkan. Yang ini tadi sebenarnya ada garis putus-putusnya di sini ya. Tapi karena dia tidak terlihat, dia berimpit dengan yang tebal ini, jadi tidak perlu digambarkan. Tapi terlihat di sini kan, yang tonjolannya itu. Kemudian tapi yang ini kelihatan nih, yang ini. Si lekuan ini kelihatan di sini ditunjukkan dengan si garis putus-putus. Oke, sampai sini kelompok Nurjana. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Ibu, berarti yang tampak sampingnya samping kanan ya Ibu, yang ada lebihan tonjolan selimutnya itu. Jadi untuk gambar ini karena kita meletakkan si tampak atasnya di sini kan, jadi kita melihatnya ke sini. Karena si garis proyeksinya kan kita tarik ke sini nih, ke sumbunya. Jadi secara tidak langsung akhirnya kita melihatnya dari arah sini nih. Jadi ketika melihat dari arah sini berarti kan melihatnya dari arah yang belakang sana, yang kiri, kalau dari 3 dimensinya. Melihatnya dari arah kiri, dari 3 dimensinya. Ada lagi pertanyaan? Jadi, nanti tugas ini yang akan diperiksa adalah kelengkapan garis proyeksi. Jadi, kalaupun misalnya, jadi gini ya, tugas yang diberikan kepada kalian oleh dosen sebenarnya dirancang untuk bisa mengukur seberapa paham kalian terhadap materi yang disampaikan dengan cara mengerjakan tugas. Nah, sebenarnya nanti ketika kalian bekerja kan sebenarnya nggak perlu nih ada garis proyeksi kalau kalian bikin bangunan berlantai banyak atau hotel atau kantor atau apapun lah. Kalian nggak perlu bikin garis proyeksi ini karena ketika itu nantinya kalian sudah dianggap sudah mahir sehingga nggak perlu pakai garis proyeksi pun kalian sudah bisa membayangkan bentuk
tampak depan, tampak samping, tampak kiri, tampak-tampak yang lain kalau dia punya beberapa tampak fasad gitu ya. Tapi untuk tugas ini, sekali lagi saya ulangin ya, untuk tugas kalian harus lengkap membuat si garis proyeksinya, supaya saya tahu bahwa kalian paham misalnya titik ini tuh bersumber dari mana, diproyeksikan dari tampak depan dan tampak sampingnya tuh dari titik yang mana, atau titik yang si lubang berada di sini, si lubang proyeksi di tampak sampingnya ini itu tuh ketemunya dari mana? Oh, dari proyeksi garis ini dan si proyeksi garis ini sebenarnya. Jadi si lubang ini itu dua sebenarnya, dari arah sini dan dari arah sini tingginya. Jadi tingginya dapat dari tampak depan, lebarnya dapatnya dari tampak atas. Gitu. Ada lagi? Sepertinya itu saja, Bu. Mungkin dilanjutkan kelompok lain. Oke, kelompok lainnya silahkan. Terima kasih banyak, Ibu. Yo. Ini kalian screenshot aja ya. Tadi mudahan sempat di screenshot. Sudah saya screenshot, Bu. Izinkan saya share screen, Bu. Yo, silahkan. Nah, ini tadi bentuknya yang mana ya? Yang ini, Bu. Sebentar, saya ini dulu. Habis. Oke, gambarnya balik ke tampak depan tadi. Oke, Bu. Coba ini gambarnya siapa ya? Gambarnya Dewari, coba sekarang Dewari deh yang coba seperti yang cara saya tadi. Bisa kan keluarkan anotasinya? Yang menu anotasinya. Bisa, Bu. Nah, coba pelan-pelan dari tampak atas itu buat garis proyeksinya. Dari tampak atas nih. Dari tampak atas. Iya, Iya, ya. Bu. Jadi, Dewari sebentar, andu dulu. Andu dulu semua. Jadi, kalian memahaminya, membuat garis proyeksi itu adalah kalian memproyeksikan dari tampak atas ke tampak depan dan ke tampak samping. Jadi, ketika kalian menarik garis itu, sebenarnya yang kalian tarik itu adalah dari gambar tampak atasnya. Jadi, kalau misalnya ke arah ini tadi, atau mau ke tampak depan dulu misalnya, jadi titik ini yang diproyeksikan ke sini. Gitu. Sebenarnya titik yang ini tuh
dari titik ini sebenarnya. Cuma karena ini berimpit dengan garis objek kan, jadi kan ketika kita buat garis proyeksi dari arah sini pun juga sebenarnya dia berimpit sama garis objeknya. Jadi kan tipis ketindes sama tebal kan nggak kelihatan. Jadi nanti yang terlihat tuh cuma garis yang ini. Ya, lanjutkan Dewari. Kan, Dewari. Ya, Bu. Berarti belum paham tadi yang saya jelaskan ya? Oh, dari tampak atas ke tampak samping ya, Bu? Ini kan atas, bentar. Yang ini kan atas nih, ini depan. Ini samping. Makanya ketika kamu fokusnya dari sini, ini saya kasih warna merah nih. Ketika kamu mulainya dari sini, ke arah sini, makanya jadi ketinggalan. Padahal yang mau diproyeksikan adalah, saya clear dulu ya. Yang mau diproyeksikan itu adalah yang titik dari tampak atasnya ini. Jadi kalau misalnya titik ini saya proyeksikan, berarti kan dia dari sini nih sebenarnya. Nah, sampai ke ujung sini sebenarnya, tuh sampai situ. Jadi si tinggi ini tuh didapat dari tingginya si objek. Jadi kalau misalnya ini adalah dasarnya, kalian meneruskan sampai sini itu adalah si tingginya objek. Jadi yang diproyeksikan itu adalah apa? Titik. Misalnya saya kasih nih ya, saya kasih titiknya nih. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, gitu ya. Nah, si 1, 2, 3, 4 ini tuh berimpit di sini nih. Saya tulis di sini ya. 1, 2, ingat kemarin yang materi kemarin, yang PowerPoint, titik 1, 2, 3, 4 ini berimpit di sini, karena dia nanti yang bawah itu berimpit ya. Tapi nanti, sebentar, maaf. Nanti yang titik 2 itu, sorry salah ini, bentar saya clear aja. Jadi kalau titik ini kan saya proyeksikan ke atas ini nih. Ini. Nanti kalau dari atas, jadi ini misalnya titik 1, dari objeknya ya saya ngikut ke atasnya. Di sini ada titik 2, sini titik 3, sini titik 4. Ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ke tampak depannya, berarti si 3 dan 4 itu berimpit ya. Nanti kalian saling lihat lagi ke 3 dimensinya, karena 3 dimensi tidak ditampilkan di sini ya. Nah, si 2-nya itu berada di sini. Ya kan? Titik 1-nya berada di sini. Jadi sebenarnya si garis proyeksinya ini tuh yang diproyeksikan tuh dari titik 1, sama juga yang dari arah sini ya. Itu sampai sini. Kita buat garis proyeksi aja dulu deh, nanti si garis objeknya belakangan. Nah, lalu kemudian si lubang. Lubang itu kan kalian dapatkan dari tampak atas sebenarnya. Ini kan putus-putus sebenarnya ya, tapi nggak kelihatan di sini. Ini kan putus-putus harusnya kan ya. Nah, sama, ini pun juga dari titik sini sebenarnya diproyeksikan ke, oh ketemu di sini. Nah, si tinggi ini tuh berada di, kalian menentukan si titik berhentinya ini, itu kalian tentukan di gambar 3 dimensi itu. Berhenti di ketinggian berapa dia. Sama juga, nanti ini tuh sebenarnya, ini kan berimpit ya. Ini garis putus-putus, karena lubang. Sama, ini pun juga diproyeksikan. Ini pun juga gitu. Terus. Nah, untuk yang ini, anggap sini 4, 5, di sini 5, sini 6. Dari gambar 3 dimensi, kalian tahu bahwa titik 5 ini lebih tinggi daripada titik 6. Berarti ketika kalian tarik si garis proyeksi dari arah sini, cek di ketinggiannya berapa. Oh, berhentinya di sini. Sama juga yang ini. Kalian teruskan, berhentinya di mana? Sini. Nah, terus kalian cek, adakah garis proyeksi yang belum terproyeksikan? Oh, udah lengkap. Gitu ya. Kemudian, tadi belum dibuat garis objek untuk
benda ini ya. Jadi dari 3 dimensi itu kalian tahu, oh si garis objeknya tuh ini. Gitu ya kan. Setinggi ini. Ini kan objeknya. Kemudian ini sementara saya buat tebal ya, biar kalian bisa lihat putus-putusnya, tapi nanti sebenarnya si garis putus-putus itu tidak setebal garis objek. Nanti mohon diingat itu. Nah, ini si lubangnya. Ini lubang. Oke, berarti untuk si tampak atas, gini hasil gambarnya. Nah, sekarang kita cek ke tampak depannya. Titik 2 ini kalian cek di gambar tampak depan di 3 dimensi itu berapa satuan. Oh, nanti kan selanjutnya minggu depan kalian akan buat keterangan dimensinya. Oh, dia berhentinya di sini. Berarti di sini garis objek untuk si yang ini Bu ya, untuk yang ini. Berarti ini garis objek. Sama juga si bidang ini itu kan menonjol, dia masuk. Jadi dia ada yang masuk, ada yang di depan. Berarti kan di sini juga, di sini adalah garis objek, gitu ya. Terus yang ini tuh bidang miring, sampai ke sini tuh bidang miring kan. Tapi yang ini tuh sampai atas. Jadi si tinggi titik 3 ini tuh sampai atas. Berarti dia masih ikut ke atas nih, yang ini. Untuk si objek yang ini. Berarti kita udah dapat nih yang bidang ini. Kemudian ini bidang yang kalau kalian lihat itu adalah bidang yang sampai sini. Gitu ya. Yang mundur, ibaratnya dia setback. Tadi sudah dapat si lubangnya. Berarti yang ini kalau udah benar dicek di 3 dimensinya, berarti di sinilah letak lubangnya. Dapat gitu ya. Nah, si tinggi ini berarti dia berhentinya dari puncaknya ini. Oh, ternyata ini ada yang ketinggalan nih. Sebentar. Yang titik ini, coba Dewari di gambar tampak atasnya di manakah? Di sini, Bu. Coba dibuat garis hijau tebal. Coba dibuat. Oh itu ya, ya udah itu. Oke, berarti ketinggalan. Karena tadi kan, makanya saya bilang, kalian harus benar-benar cek gambar tampak atas kalian, karena yang akan diproyeksikan adalah seluruh titik dan tepian dari gambar tampak atasnya. Berarti yang di sini tadi, karena berimpit dengan si lingkaran, ada yang ketinggalan. Jadi sebenarnya ini tuh sampai sini tuh. Sorry, maaf, jadi tebal ini. Berarti dia ini sudah biru belum? Berarti dia sampai sini. Oh, masih tebal. Nih, berarti dia harus sampai sini nih. Oh, tadi dia merah ya. Berarti ini garis proyeksinya sampai sini. Oke. Nah, berarti dari titik ini di 3 dimensi tadi kan sampai ke titik X, dia miring sampai ke titik Y kan. Nah, tadi kan kalian sudah tentukan titik 6 ini turunnya seberapa. Berarti ini dihubungkan, ya. Terus yang ini juga bidang, anggap aja ini 5, 6, 7. Berarti si 5 dan 7-nya berimpit untuk si bidang ini nih. Terus 6, 8, ini tadi XY, 6Y, 6 ke Y itu berimpit, berarti ini juga bidang objek, gitu ya. Nah, sekarang kita buat garis objeknya, ya. Berarti ini apa dasarnya? Kemudian tadi ini
Ini tadi kan. Dua lubang. Dan ini. Sorry ya, yang ini tadi, yang ini tuh keterusan ini. Nggak sampai situ. Nanti tolong diingat itu nggak sampai situ. Oke, sampai sini mungkin Dewari bisa lanjut ke gambar tampak sampingnya coba. Garis proyeksinya, iya, berarti dia ketemu tuh dari tampak depan sama tampak atasnya. Dari tampak atas gini ya, Bu. Dari sini Dewari. Ini dari ujung sini ya, Bu? Iya, kan semua titik diproyeksikan. Jadi nanti misalnya ini tadi 1 ya. 1 aksen, 1, 5, 6 nanti berimpit di sini nih. 1, 5, 6 itu berimpit di sini nih. Gitu memahaminya. Terus ini dari sini. Iya, itu pun juga. Karena nanti kalau kalian nggak semua titik diproyeksikan, nanti pasti ada yang ketinggalan itu. Bagian atasnya. Gini ya, Bu? Coba di tracing itu, yang gambar mana yang lubang, yang mana yang miring, yang mana ini. Pakai warna lain. Yang lubang. Contoh yang bidang ini, itu di sini yang mana nih? Kalau yang buat bidang itu Yang mana ketemunya di mana? yang bidang miring ini, yang ini, Bu. Yakin? Ini tingginya paling rendah loh. Tadi itu tingginya. Oh ya, benar. Tapi nggak putus-putusnya nggak di situ loh. Ini nggak putus-putus loh. Berarti yang putus-putus itu titik yang ini nih. Anggap aja ini S misalnya gitu ya. Anggap aja ini titik S. Yang ini. Kelihatan nggak hijau di sini? Ini yang putus-putus nih, sampai sini putus-putus. Ini pun juga putus-putus. Itu yang mana garisnya yang kamu proyeksikan ke sini? Yang bagian putus-putus ini, itu yang ini, Bu. Yang bagian sini. Buat garis putus-putus, nanti kamu lupa lagi pas Iya, Bu. kata temanmu nanti. Ya, itu putus-putus. Terus yang garis objek utuh tepiannya, coba dibuat dulu biar paham bahwa yang di belakang itu posisinya di belakang. Kenapa dia putus-putus? Karena di posisinya di belakang. Coba buat garis objek utuh tepiannya utuh. Buat pakai tebal, ya. Ya, itu kan yang paling samping sini ya. Untuk yang lain juga memahami gambar ini, tadi kan 3 dimensinya udah ada ya. Sorry, ini melihatnya dari arah sini. Jadi makanya yang terlihat tuh yang paling tinggi, berarti bentuk ini aja yang terlihat. Sehingga yang di belakang, yang lebih pendek, itu jadi putus-putus karena tidak kelihatan. Kemudian 2 lubang lingkaran itu di mana, Dewari?
Yang 2 lubang lingkaran itu di sini, Bu. Lingkaran pertama, terus ini yang kedua. Terus ada yang ketinggalan lagi nggak? Sudah lengkap semua kah garismu? Atau masih ada garis yang belum terproyeksikan? Coba dicek. Ayo. Tuh ada satu yang nganggur garisnya, yang tampak Yang depan. bagian di sini ya, Bu? Yang tampak depan dan tampak atas ada yang nganggur, belum ketemu. Ini ya, Bu? Itu putus-putus kan? Iya. Putus. Iya. Oke. Paham? Seluruh anggota kelompok paham ya? Atau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan? Boleh ditanyakan? Kalau yang masih bingung, boleh ditanyakan? Atau kelompok lain kalau mau tanya juga untuk yang objek ini bisa ditanyakan, karena kan sebenarnya sekali kalian paham mau objeknya diganti dengan model macam apapun, dipotong, dimajuin, diselang-seling gitu, sekali kalian paham berarti kalian tetap akan paham selamanya untuk teori proyeksi ortografi ini. Yang lain, kelompok yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini udah jam 12, apa masih mau lanjut? Ada yang mau Jumatan? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya ingin bertanya ini, ya, Bu. Garis kotak itu fungsinya kenapa, Bu? Warnanya tuh dibedakan. Yang warna biru kotak ini, Bu. Yang mana? Coba ditunjuk. Tampak atas itu, Bu. Yang ini kah? Iya, Bu. Itu sama yang ini. Tadi itu sebenarnya itu saya untuk menjelaskan. Saya untuk menjelaskan ke Dewari. Yang ini mana nih? Diproyeksikan kemana? Makanya saya kasih warna biru supaya paham. Yang ini tuh bidang ini tuh diproyeksikan ke sini kemana? Ini kan ada garis biru saya nih. Ya, tapi sebenarnya nggak gitu. Jadi sebenarnya ya tetap si merah ini sebenarnya. Jadi sebenarnya tetap si garis objek yang merah ini, dia merah sebenarnya nih, yang merah ini merah dia. Cuma tadi saya ingin menjelaskan kepada Dewari supaya paham ada bidang yang belum, maksudnya tuh kalau per section tuh supaya kalian juga mudah memahaminya per bagian, si bidang ini tuh kemanakah dia diproyeksikan gitu. Harus berada di sini kan, dia ketemu nih. Makanya saya bilang pentingnya si garis proyeksi itu untuk ngecek, kita tuh ngecek kayak tadi kan, oh ternyata yang ini sama yang mana tadi tuh, ini tadi sama yang ini kan tadi belum ketemu tuh. Jadi kalau dia belum ketemu, berarti masih ada yang kurang tuh, titik atau perimeter yang belum diproyeksikan ke bidang yang ingin kita gambarkan. Nah, jadi tadi sebenarnya nggak biru, harusnya merah, garis objek tebal ya. Ada lagi? Baik, Bu. Ibu, saya ingin bertanya lagi mengenai garis titik-titik ini, Bu. Garis titik-titik ini sebenarnya... Bukan titik-titik, putus-putus. Bedain loh ya. Putus-putus. Karena yang putus-putus, ingat yang kemarin pertemuan kedua, garis putus-putus untuk garis tidak tampak, yang 2S, 2 kali panjangnya spasi. Ingat ya. Jadi kan ada juga, jangan sampai karena kalian nanti pas ini kan mungkin ketemunya pendek nih. Kalau ada nanti objeknya banyak, panjang, spasinya itu semakin ke ujung semakin lebar jaraknya, padahal dia harus konstan tuh terukur. Jadi si garis panjangnya itu 2 kali jarak spasinya yang kosong, yang tidak ada garisnya. Jadi sebenarnya garis putus spasi. Nah, karena nanti ketika kalian membuat gambar denah, nanti kalau udah masuk ke bagian materi denah, nanti ada lagi tuh garis putus panjang
garis panjang, spasi, pendek, spasi, panjang, spasi. Nah, ada lagi tuh. Kan sama tuh kelihatan kayak putus-putus juga, tapi putus-putusnya beda. Nah, kalau ini putus-putusnya garis pendek, spasi, garis pendek, spasi, garis pendek, spasi. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Udah azan? Mau lanjut atau gimana? Atau Lanjut, kalau Bu. yang mau sholat Jumat silahkan ya. Yang para ikhwan-ikhwan boleh silahkan live kalau mau sholat Jumat. Ini saya rekod. Tapi masih belum sempat upload ya. Nanti saya rekod ininya. Saya upload ininya. Ada lagi? Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Izin share screen, Bu. Ya, silahkan. Jadi ini berarti ya, silahkan. Sekarang mungkin giliran kerjaan kali ya. Jadi kan tadi sudah ada 2 kali contoh. Jadi saya harap yang kelompok ketiga ini sudah bisa mencoba mandiri untuk tahap demi tahap melakukan memproyeksikan titik dan garisnya. Silahkan kerjaan. Ya, Bu. Akan Belum ganti. mungkin Lala bisa dipindahkan. Ya. Carla. Ke gambar yang sudah saya proyeksikan lah. Ini, Bu, gambaran dari kelompok kami. Yang gambar tampak atas, ada yang ketinggalan nggak? Objeknya yang belum tergambarkan. Yang lubang itu, mana dari tampak atasnya mana? Di tampak atas lubang itu yang manakah garis? Jadi kan, jadi pertama sekali kalian harus cek di gambar tampak atas, karena itu nanti jadi acuan kalian untuk bikin tampak depan dan tampak samping ya. Ini kan ada lubang nih, La. Ya kan? Di gambarmu ini, di gambar tampak atasmu ini, itu lubang ini yang mana garisnya? Yang ini, Bu. Sebentar saya. Coba digambarkan di situ. Dan kenapa kalian selalu dari tampak depan ya? ya, Bu, lubangnya ada di depan. Ini titik-titik. Oke. Begitu, Bu. Nah, sekarang lanjut pelan-pelan dari proyeksikan mau yang mana dulu nih, La? Mau ke tampak depan atau mau ke tampak samping? Garis proyeksinya silahkan. Mungkin lanjutkan aja kali ya, Bu, ke tampak atas. Ini.
Kurang tuh lah garis proyeksi mula. Sampai ujung nggak Bu? Yang ini bukan titik. Iya, kan dua-duanya diproyeksikan ke tampak samping. Yang satunya dapat dari mana? Tapi ini garis biasa atau Jadi gini memahaminya, kan nanti garis proyeksi itu kan juga akan ketindes sama garis objek kan. Jadi sebenarnya nggak masalah. Karena garis proyeksi itu ingat, yang lain juga garis proyeksi itu paling tipis. Karena dia cuma sebenarnya untuk yang tengah itu kenapa putus-putus lah? Yang ini kenapa dia putus-putus? soalnya gimana? Kenapa ini putus-putus? Ayo, sekarang pertanyaan saya, kenapa itu putus-putus? Kalau ini putus-putus kenapa? Nih yang dua ini nanti jadinya putus-putus. Kenapa? Tertutup kan Bu dia di bagian dalam, soalnya yang bagian itu ada di bagian dalam gitu beda anunya. Karena yang ini tuh sebenarnya tuh yang sebentar. Ada yang kurang kah? Gambar Munila. Saya Nurmi Bu. Oh, Nurmi Fasila. Iya Bu. Oke, jadi sebenarnya yang ini tuh yang ini nanti. Ini garis pokok kan nanti jadinya, benar nggak? Iya Bu. Garis, bentar. Ya, lanjut. Mungkin garis objeknya dibedain warnanya lah, biar temanmu nanti tidak bingung lah. Lah, terbiasa Nurmi. Jadi yang garis objek bedakan sama dari garis proyeksinya biar nggak bingung. Karena kan kalian masih belajar toh. Lubangnya belum lah. Dari tampak depan ke tampak atas dulu lah, jangan ke situ karena yang itu belum benar kan. Ke tampak atas dulu. Nah, dari situ harusnya udah bisa dipahami tuh tampak sampingnya. Coba dibuat garis proyeksi dulu ke tampak sampingnya itu. Jangan dibuat dulu objeknya lah, kan belum jadi itu, karena kan belum semua garis diproyeksikan. Coba dibuat dulu garis proyeksinya.
Yang dari tampak atas ke samping, garis proyeksinya kan belum tuh. Oh ya, dari tampak depan pun juga belum semua tuh, masih kurang satu. Mbak belajar kah? Oke, sekarang buat garis objeknya, Nurmi. Garis objek dari arah samping itu yang mana? Ya, Bu. Begitu, Bu. Terus yang garis putus-putus kasih warna merah coba, Nurmi, supaya beda. Di semua, di tampak atas, tampak depan, sama tampak samping, yang putus-putus, yang objek tidak tampak, diganti warna merah. Biar nanti ingat, takutnya nanti lupa habis ini. Putus-putusnya nggak sampai tengah, Nurmi. Oh, nggak sampai tengah. Gimana memahaminya? Yang putus-putus itu kan yang ini. Oh, sorry. Oh. Yang garis putus-putus ini di mana ya di sini? Yang ini, Bu. Garis putus-putus ini kan? Ini garis lurus yang ini kan? Bener nggak? Nah, si garis ini, yang garis ini itu adalah garis putus-putus yang ini. Ya kan? Berarti yang ini tuh garis proyeksi. Yang tadi yang panah saya ini, itu tuh garis proyeksi. Baru nanti lanjut lagi ke sini garis putus-putusnya. Jadi yang di tengah ini itu garis proyeksi. Gimana? Gimana? Udah paham belum? Maaf, Bu, saya kurang paham. Dia Gini. kan di bagian tampak. Oh, ya, gimana, Bu? Kalau dari sini, ini dari depan dulu. Makanya saya bilang pahami dulu yang depan. Ini kan paling rendah nih. Bidang A itu yang ini. Oke ya. Iya. Oke, bidang
bidang B, yang paling tinggi itu adalah yang ini. Yang ini, yang pucuknya lah ibaratnya gitu kan. Ada 4 nih bidang B, benar nggak? Yang tingginya sama. Oke? Yang ini A. Iya, Bu. Oke ya. Terus ada yang di tengah ini bidang C. Ya kan? Itu yang ini. Oke, bisa ngikutin ya. Kemudian ada bidang D. Tingginya tuh di antara D sama C kan? Bener nggak? Saya memahaminya gitu. Sorry. Nah, ketika dari arah depan, berarti yang ini, oh ini garis. Yang bidang D ini di sini yang mana, Nurmila? Coba. Yang di tampak depannya, Kak, Bu. Coba. Bisa nggak kamu mau menunjukkan? Yang ini. Yang bidang D kan, Bu? Ini yang ini. Kelihatan nggak, Bu? Ya. Terus yang bidang C? Bidang C yang mau saya gambar sepanjangan ini tadi. Oh, berarti dia turun ya? Iya, agak ke bawah, Bu. Oke, berarti dia putus-putus semua. Satu garis itu putus-putus semua. Berarti panjangan ini merah. Ya putus ya, Bu? Merah. Garis objeknya benerin. Itu ada yang ngilang garis objeknya. Oh, iya. Sudah, Bu. Oke. Nah, sebentar. Ada yang ketinggalan nggak garis proyeksinya? Saya mau tanya yang ininya, Bu. Bentar, saya. Garis proyeksi yang ini dituliskan juga, digambarkan juga enggak, Bu? Yang mana? Iya. Jadi titik ini pun juga harus diproyeksikan nih sampai sini. Termasuk yang ini juga nih. Tuh, jalan kan? Jadi semua titik itu harus diproyeksikan kesimpulannya supaya
Karena gini, contoh yang tadi yang terakhir saya gariskan, gimana kamu bisa menemukan titik ini? Kalau di sini bukan dari titik ini menemukan ini. Jadi si titik ini ketemu dengan yang ini tuh, si garis yang ini ketemu dengan garis ini, temulah titik ini. Ketemunya kan di situ dia. Makanya harusnya kalau secara teori kalian harus membuat garis proyeksi dulu baru bisa menemukan titiknya, karena kan dia memproyeksikan ketemunya titiknya di mana. Oke, kita lanjut besok ya, karena tetap harus sholat dan makan siang kan. Nanti kalian temukan aja di WAG mau pagi jam 10 atau mau sore jam 3. Oke ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah absen semua ya di kolom chat? Udah, Bu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat-sehat. Warahmatullahi wabarakatuh.